Perilaku yang menyenangkan itu diawali dengan komunikasi. Contoh misalnya ketika seorang dokter, walaupun dikenal dokternya begitu sangat luar biasa, dengan keilmuan yang luar biasa, tapi ketika berbicara sama pasien itu seperlunya, bahkan cenderung jutek, cenderung kaku gitu kan. Ditanya seperlunya jawab gitu kan. Maka orang-orang yang ketika dia berhadapan dengan dokter yang memang pasien mengharapkan dia ingin mendapatkan perhatian gitu kan, maka tentu bukannya sembuh, apalagi kalau kemudian sang dokter yang harusnya memberikan perhatian yang agak serius gitu kan, dengan pendekatan yang lembut, dia kemudian menyampaikan dengan komunikasi yang saklek gitu kan. Contoh misalnya seseorang yang divonis bahwa dia penyakit kanker gitu kan, harusnya sang dokter itu menyampaikan dengan bahasa yang halus, bahasa yang lembut, bahasa yang memang bisa dimengerti dan dipahami oleh mental seorang pasien. Karena tidak semuanya orang itu menerima gitu kan, walaupun memang secara medis dinyatakan bahwa dia memang terdiagnosis dia penyakit kanker stadium 4. Kemudian ada orang yang dokter menyampaikan, kamu kalau nggak dilakukan tindakan sebentar lagi kamu mati gitu. Mungkin bahasa dalam ilmu medis betul gitu, tapi bahasa masyarakat awam belum tentu bisa menerima. Nah, hal inilah yang harus kemudian diedukasi kepada para pasien gitu. Saya sering juga berhadapan dengan dokter gitu kan. Ketika dokter nih diajak diskusi, diajak atau ditanya gitu kan, mereka jawab seperlunya. Hari ini saya berada dan juga berobat di rumah sakit yang tidak terlalu besar, tapi dokternya ramah gitu. Maka kemudian orang merasa nyaman, merasa teropeni gitu. Bahkan ada istilah sehat sebelum saatnya diperiksa ya. Sebab itulah maka penting itu tentang edukasi ini. Itu ada yang namanya kecerdasan emosi. Kecerdasan emosi itulah kecerdasan bagaimana memahami tentang perasaan. Bayangkan seorang pasien yang perasaannya sedang dalam kondisi gundah gulana, dalam kondisi yang tertekan dengan penyakit, dikasih tambahan informasi yang membuat dia menyesak gitu perasaannya. Kenapa? Karena dokternya ngasih informasi yang memang yang ditakutkan gitu. Walaupun sebetulnya memang itu harus disampaikan, tapi menyampaikan dengan bahasa yang memang betul-betul bisa diterima oleh mental pasien, itu seorang dokter wajib hukumnya untuk mempelajarinya. Sehingga dokter itu nggak hanya sekedar menyampaikan berdasarkan keilmuan dan juga pengalaman, tapi seorang dokter itu wajib hukumnya dia punya bahasa yang memang dia betul-betul memahami perasaan pasien, ya. Yang ketiga ada kecerdasan yang namanya spiritual. Kecerdasan spiritual ini, sahabat-sahabatku, sebagaimana yang disampaikan oleh pencetusnya namanya Danar Johan dan Iyer Marshall dalam sebuahnya Capital, ya, Spiritual Capital, itu menyampaikan bahwa apa yang disampaikan itu harus betul-betul bernilai. Apa yang dilakukan oleh seorang dokter itu harus memiliki nilai, memiliki makna gitu, bukan hanya sekedar dia ngobatin gitu kan. Nah, sebab itulah sahabat-sahabatku, makanya penting dokter. Makanya saya pernah dulu punya cita-cita bagaimana membuat sebuah program training membangun komunikasi bagi para dokter bekerja sama dengan Ikatan Dokter Indonesia gitu kan. Tapi sampai saat ini saya belum kesampaian gitu kan. Tapi paling tidak saya punya sahabat-sahabat dokter yang dulu saya pernah berobat, kemudian dia dengan sangat saklek menyampaikan ketika saya pernah punya pengalaman datang ke sebuah rumah sakit gitu kan. Dokternya memang dokter spesialis gitu kan, yang diobati ketika saya ini punya masalah di endang telinga gitu kan. Kemudian dia dokter ini, "Oh Pak, minum obat ini pasti sembuh." Saya kritisi, saya bilang, "Mohon maaf, yang pasti itu hanya milik Tuhan. Manusia ini hanya punya ikhtiar, punya rencana, dan Tuhan pula yang menentukan." Sang dokter ini agak kaget, kemudian dia curhat ke saya, kemudian dia berkomunikasi, dan sekarang ini dokternya jadi sahabat saya. Jadi sahabat-sahabatku, maka sebenarnya profesi apapun, mau dokter, mau guru, mau jadi pegawai, ya, tiga kecerdasan ini memang menjadi sesuatu yang memang harus dipahami gitu kan, intelektual, emosional, spiritual, sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang cerdas secara sosial. Itu yang diajarkan oleh agama pula ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.